tadi Bapak bilang iman dipakai setelah logika mentok. Betul. Sementara Itu logika aturannya, betul. Oh, logika aturannya. Tapi kan ketika kita punya masalah harusnya kita yakin. Nah itu makanya tadi saya bilang, kalau sekarang punya masalah itu, mendingan nunggu logika mentok atau dari awal saja kita pakai iman. Menurut Ibu mending gimana? Ya pakai dari awal saja. Kenapa kok kita harus dari awal saja? Ini saya akan buka ayatnya, ya. Kenapa kita harus dari awal saja pakai iman? Supaya Ibu tenang dalam menjalani hidup. Surat 45 ayat 20. Silakan Mas. Ini penting, karena kehidupan ini kalau Ibu nggak paham ya begini. Nanti pusing ya, Mas. Kenapa? 45 ayat 20. Silakan. Surat Al-Jathiyah ayat 20. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Nah, Al-Quran ini pedoman memang bagi seluruh manusia. Tapi petunjuknya untuk siapa? Coba, Kang, sebentar dibaca lagi sebentar. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia. Ya, Al-Quran ini pedoman bagi manusia. Tapi ada statementnya Bu, coba dari awal. Terus petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Tapi petunjuknya bagi siapa? Yang meyakini. Jadi belum tentu semua dapat petunjuk kan? Saya mau nanya, Ibu punya masalah luar biasa berat. Terus Allah kasih petunjuk, beres nggak? Ya, sudah begitu. Jadi tidak semua orang itu mendapatkan petunjuk. Berarti petunjuk itu siapa? Orang-orang yang meyakini atau yang beriman. Biarlah solusi itu ditunjukkan oleh Nah, Allah, gitu otomatis. Kalau Ibu pakai tapi terus, dapat petunjuk nggak? Nah, siapa yang banyak tapinya selama ini? Padahal ingin selesaikan masalahnya, tapi banyak tapinya. Jadi lucu nggak Bu? Lucu. Ibu tuh orang lucu, orang wajar. Itu loh Bu. Jadi, oh berarti saya itu nggak boleh pakai tapi ya? Ngapain? Toh tapi juga tidak akan menyelesaikan masalah kan? Yang ada itu Ibu setelah mendapatkan petunjuk, jalani saja sudah. Contoh. Misalnya saya dari sini mau ke gedung sate, saya nggak tahu tempatnya. Orang nggak ada yang saya bisa tanya. Berarti saya harus buka apa? Google Map. Oke. Ketika Google Map klik reroute, ya kan saya udah percaya ini sama Google Map ya. Kita tuh perlu mikir lagi atau ikuti saja? Ikuti saja. Kenapa ikuti saja? Karena kita Kalau nggak tahu, ngapain mikir lagi? Google Map belok kanan, kita kanan atau kiri? kanan. Atau karena kita mikir, masa sih kayaknya ke kiri gitu. Nah itu yang terjadi. Al-Quran adalah petunjuk untuk Bapak Ibu menjalani permasalahan kehidupan. Berarti kita perlu mikir atau ikuti saja? Ikuti saja. Sudah, nggak usah banyak mikir, jalani saja Al-Quran. Kalau Ibu ngikutin pasti sampai akhir gitu loh. Kebanyakan orang sudah dikasih tahu Al-Quran malah tetap akhirnya nggak mendapatkan petunjuk. Akhirnya masalah yang harusnya cepat selesai akan menjadi terlantung-lantung, tidak selesai gara-gara kebanyakan mikir. Kalau Ibu disuruh yakin, kalau Ibu yakin kepada Allah perlu mikir lagi nggak? Iya. Nah, ngapain mikir lagi, udah yakin. Nah, Ibu yakin kalau imannya benar, sabarnya benar, sholatnya benar, diselesaikan, ditolong Allah? Ya sudah, selesai. Yo, siapa yang kebanyakan mikir kalau punya masalah? Saya. Ayo. Padahal kita pun tidak tahu solusinya seperti apa kan? Betul. Tapi yang kita tahu kalau Allah ngasih petunjuk pasti membimbing kepada solusi. Caranya yakin 100%. Tapi kan susah ya, saya tanya balik, sifat Allah mana yang membuat Ibu tidak yakin? Ada nggak? Ada nggak sifat Allah yang membuat Ibu tidak yakin? Ada nggak? Nggak ada. Nah kalau nggak ada terus kenapa nggak yakin? Nah aneh kan? Nah masalahnya itu. Padahal yakin tuh perlu pakai biaya nggak sih Bu? Enggak. Tapi kenapa susah? Nggak ada biayanya kok. Ada setannya. Oh ada setannya. Oke. Baik ya. Mari kita buka. Setan berkata apa nanti? Ya, 14 ayat 22. Silakan. Kalau Ibu nyalain setan, saya buka ayat. Iya. Bilang setannya jangan lihat saya. Surat 14 surat Ibrahim. Dan setan berkata, Tuh, langsung kan? Nah, terus ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya
Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Setan aja ngomong Allah janjinya benar terus. Dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tuh. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu lalu mematuhi seruanku. Jadi setan itu cuma menyeru kan? Iya. Berarti pilihannya ibu bisa patuh bisa tidak kan? Iya. Nah udah berarti pilihannya di mana? Di setan atau di kita? Di kita. Di kita terserah. Oke terus lanjutkan. Oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku, tapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu yang menyekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Ayo. Sungguh orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih. Setan akan ngomong. Tugas saya tuh menyeru. Kenapa kamu mengikuti aku? Maka janganlah cercalah aku, tapi cercalah dirimu sendiri. Jadi yang setan siapa? Follower. Di Al-Quran ada semua bu. Kita dicegat loh. Kenapa nyalain saya? Kenapa kamu ngikuti saya? Ayo. Saya mau nanya. Ibu tuh kalau dikasih masalah biasanya pusing atau tenang? Pusing. Pilihan kan tenang juga harusnya bisa kan? Iya. Pusing tuh ngikuti siapa? Tergantung masalah. Enggak. Meskipun apapun. Pusing tuh bisikan siapa? Bisikan setan. Lah terus kenapa ibu ngikutin? Jadi yang salah siapa? Ya ibu sendiri. Ya. Toh tenang aja bisa kok. Lagian saya kasih tahu ya. Toh ibu mau tenang, masalah tetap ada. Pusing pun, masalah tetap ada. Lah kenapa pilih yang pusing? Sama-sama masalah. Ayo. Kan manusia cari yang ribet. Nah. Kalau ada yang ribet, kenapa yang mudah? Nah, itu pikiran setan. Dikasih bonus musuh. Itu bonus lah. Nah ibu harus pahami ini soalnya. Kalau enggak nanti ibu seakan-akan benar kan gitu kan? Ternyata setan dia merisa akan angkat tangan loh. Kamu kenapa ngikutin saya kata setan gitu loh. Hati-hati loh bu. Iya kan bu? Jadi orang yang khawatir, bingung, cemas tuh bisikan setan. Padahal kalau dibilang temannya setan ibu juga nggak mau kan? Mau. Tapi kenyataannya Ikutin. Unfollow. jelas bu ya. Makanya iman di sini. Makanya kalau ibu ingin motong garis setan, rantai setan, langsung ya saya yakin ya Allah. Udah jalan aja udah. Saya apa Pak? Saya yakin ya Allah. Beriman. Wah, kenapa yakin? Sesuai kemampuan dan saya yakin engkau pasti menolong saya. Tuh. Oke, saya buktikan ya. Benar nggak bahwa doa kita itu sebenarnya selalu akan dikabulkan Allah. Tapi ada syaratnya sebenarnya. Oke, surat 2 ayat 186. Silakan. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Tuh, Allah akan mengabulkan doa ya, tapi ada syaratnya. Terus? Hendaklah mereka itu mematuhi perintahku dan beriman kepadaku, Tuh. agar mereka memperoleh kebenaran. Jadi kalau doa ibu ingin dikabulkan, yang pertama ibu harus menjalankan perintah Allah, kan gitu kan? Yang kedua ibu harus yakin beriman kepada Allah. Tapi kalau ibu banyak tapinya, jangan harap. Itu biasanya ada tapinya kan? Nah, gimana mau dikabulkan? Jelas ini? Ya. Jadi yang setan siapa? Yang banyak tapinya. Yang banyak tapinya. Kalau diomongin nggak mau dengar. Gitu. Ustaz dari di Oh iya. Oh iya. Ayo silakan. Oh iya, satu ya. Saya satu di sini. Nanti aja. Nanti aja. Tarik dulu ya, sebentar ya. Ya, oh. Pinggir jalan. Oh, paling juaranya saya mah nggak peduli. Kayak tadi si Roda mungkin tidak ini, tapi saya lihat buka pancinya, lihat itu. Oh ini teksturnya oke, ini berarti ya. Lihat dari sisi kebersihannya. Oh iya, layak buat dicoba. Not bad juga. Dia kang bubur di sini. Jadi datang dulu aja. Oh, Gorengan. Gitu.
yang kasih mudah. Karena kan Pak ya ngajinya gini kan, ya diskusi aja. Jadi Bapak Ibu tuh ingat gitu loh. Oh saya harus gini. Jadi kalau nanti pakai tapi, nah Nah lo. jangan kelamaan Bu. Karena Allah tuh mudah mengabulkan. Cuman kan Allah harus sesuai aturannya. Dia beriman nggak, mau memenuhi syaratnya. Kalau Ibu banyak yakin total pasti dikabulkan. Iya. Udah, nggak usah. Aduh kayaknya nggak usah. Allah tuh pasti tahu. Karena Allah ngasih kejadian tuh pasti udah siapkan solusinya kan. Nah salah satu solusinya itu Ibu harus beriman. Betul. Karena suka ada bisikan itulah yang keraguan atau benar gitu ya. Sekarang kan Ibu tahu, oh lawan aja udah, Iya. saya yakin. Itu setan. Betul. Ya gitu aja sebenarnya. Hasil akhir mah tetap minta ditunjukkan solusi, bukan kita cari solusi, minta ditunjukkan solusi oleh Allah. Nggak akan ketemu soalnya kalau kita cari solusi. Nggak akan ketemu. Ikhtiarnya harus seperti apa? Kita petunjuk sama Allah. Pasti dikasih jalan. Yang tadinya nggak tahu apa-apa.